banget sebetulnya cara masaknya. Ya, kalau seandainya dimasak dengan cara-cara yang tradisional ya. Jadi sedih banget kalau seandainya anak-anak kita lebih kenal yang namanya misalnya ayam teriyaki. Ya, wah, karena ayam teriyaki enak, ayam dibikin misalnya ayam opor, ayam bisa dibikin garang asem, gulai ayam, begitu pun dengan ikan ya. Ikan itu kan bisa macam-macam. Kita bisa buat ikan pange, siapa orang Padang. Ya, ikan asam padeh ya. Bahkan orang Indonesia Timur kita punya namanya ikan kuah kuning ya, tentu enak. Nah, kalau kamu pengen tahu yang nomor 3 tentu adalah lemak. Nah, lemak bisa didapatkan dari berbagai macam ikan laut dalam. Oke, Gerald tahu nggak ikan apa yang lemaknya paling sehat dan paling banyak? Ayo, kita ngomong tentang berbagai macam ikan. Salmon mungkin, Bu. Nah, Gerald ini pasti dari Amerika. Nah, jadi inilah yang teman-teman yang kita suka sedihkan dari masyarakat kita ya. Jadi angkatannya Gerald ini taunya cuma salmon, padahal salmon itu nggak ada di air Indonesia loh Gerald. Jadi kalau kamu bicara tentang salmon itu artinya kamu tinggal di Amerika, kamu tinggal di Norwegia, kamu tinggal di Tasmania sebelah sana. Tetapi Indonesia kita punya juaranya di atasnya salmon, yaitu ikan kembung. Ya, jadi teman-teman asal tahu ikan kembung itu omega 3-nya jauh lebih tinggi daripada salmon ya. Jadi kita harus bangga dengan kekayaan pangan Indonesia. Nah, yang cilaka ikan kembungnya digoreng dong ya. Hayo, Ibu dokter, emang kenapa kalau digoreng? Kalau digoreng teman-teman, maka omega 3-nya akan berubah. Tuh, lemak yang sehat tuh berubah menjadi trans fat. Jadi lemak jahat. Jadi kalau boleh tahu Gerald, orang Indonesia kalau makan ikan diapain aja sih? Baik, digoreng, dibakar. Nah, kan saya udah bilang digoreng itu bukan cara yang sehat. Ayo, kamu kenal makanan Indonesia nggak? Kan orang Indonesia katanya. Oke. Mungkin di sup, Bu, atau di kuah kuning. Nah, itu dia. Yuk kita ngomong dari Sabang sampai Merauke. Ya, kita punya makanan dari sebelah utara, dari Sumatera. Kita kenal yang namanya ikan itu bisa dibuat arsik. Siapa teman-teman orang Batak di sini? Ya, itu orang Batak kita kenal namanya ikan arsik. Bahkan kita punya sashimi loh, sashiminya orang Indonesia, namanya naniura. Ya, jadi naniura tuh betul-betul ikannya mentah, lalu diberi asam juga. Jadi ikannya itu steril, jadi nggak bakal bikin sakit perut. Nah, kita turun ke bawah sedikit, di daerah Padang, daerah Minangkabau itu terkenal yang sudah ngomong tadi. Kita punya ikan asam padeh, kita punya ikan pange. Nah, orang Palembang dibikin apa? Dibikin pindang serani. Nah, ada yang kenal namanya otak-otak, ada yang kenal namanya tekwan, empek-empek. Itu adalah produk dari ikan. Nah, di Pulau Jawa kita kenal ikan bisa dipepes, ya kan? Ikan bisa dibikin gulai, ikan masih bisa dibikin macam-macam. Oh, di Kalimantan, kamu tahu nggak ikan itu bisa dibikin yang namanya paliak, itu makanan orang Banjar, ya. Jadi ikannya dimasak di dalam kuah santan, enaknya setengah mati dan gurih. Nah, ikan juga bisa dibikin yang namanya ikan singgang, itu kata orang NTB, orang Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat. Di Nusa Tenggara Timur dan daerah sebelah Sulawesi sana kita kenal yang namanya apa? Siapa yang kenal kapurung? Nah, kapurung itu Gerald, kalau kamu nggak tahu, itu adalah semacam kayak sayur asem, tapi dalamnya itu syarat dengan seafood. Ada yang ditambah potongan ikan kakap, ada yang ditambah dengan ikan kerapu, kalau perlu pakai udang, aduh lezatnya luar biasa. Nah, Indonesia Timur, Kalimantan, Maluku dan Papua kita kenal yang kamu barusan ngomong, ikan kuah kuning. Jadi teman-teman, Indonesia tuh kaya banget, so jangan sampai kita jadi orang asing di tanah air sendiri, betul apa enggak? Ya, siap. Betul, Bang. Nah, ini dia Gerald, kalau kamu tanya tentang gizi seimbang, kalau pengen tanya makan pagi, makan siang, makan malam, apaan sih? Nah, Gerald kalau sarapan biasanya apa tadi pagi? Tadi pagi deh yang paling dekat. Oke, tadi pagi sih saya sarapan nasi goreng, Dokter. Nasi goreng. Pertanyaannya kalau nasi goreng buahnya ada di mana ya? Nah, yang kedua ada sayur ya kan, sayur paling 2 iris ketimun ya. Betul, jadi teman-teman kalau kalian mau fokus di sekolah, nggak gampang ngantuk, jidatnya nggak nempel ke atas meja sekolah ya. Jadi coba isi piringku ini bisa diterapkan dengan cara yang sederhana. Ya, Gerald, kamu berasal dari mana Gerald? Dari Jawa Timur, Ibu. Oh, Jawa Timur, nggih. Nek wong Jawa Timur itu buahnya apa? Buahnya pisang, Bu. Iya, boleh. Jadi buah sejuta umat itu ada pisang. Ya kalau tetangga lagi panen, biasanya kita dapat tuh 1 sisir, 2 sisir ya. Kalau tetangganya royal dikasih 1 tandan ya. Nah, sayurnya apa kira-kira kalau seandainya orang Jawa Timur ini?
Biasanya sayur bening Ibu Dokter kalau saya biasanya. Ini wong Jawa Timur kowe ngerti sing jenenge pecel Madiun. Nah, Pecel ya, pecel ya, Madiun ya. pecel Madiun, pecel tumpang ya. Nah, itu kan Iya. makanan yang sehat ya. Nah, makanan pokok tidak selalu harus nasi. Pecel itu bisa pakai lontong, betul apa enggak? Ya, Betul. kacang lontong ya, lontong ya. Pauknya apa? Pauk baceman juga bisa, betul ya? Betul. Oke, nah itu sebabnya kenapa sayur itu juga dimasak dengan cara yang beragam. Jadi kalau teman-teman mengatakan, aduh saya nggak doyan sayur deh, kayaknya sayur itu nggak enak. Kamu kalau ngeliat gambar saya pasti kamu ngiler. Karena apa? Orang Indonesia tuh sayurnya nggak digoreng, Saya nggak tahu tuh kenapa Indonesia menumis. Karena kita punya urat teman-teman, punya terancam, gado-gado, pecel, kredok, plecing. Nah, plecing kangkung tuh kelihatan tuh ada sambal merahnya enak. Orang Mataram, orang Lombok pasti tahu. Sayur bening, sayur asem, lodeh, dibikin capcay kuah ya kan kalau keturunannya kapurung. Itu ada lagi yang namanya ganggan, itu makanan orang orang Sumbawa. Ada yang maaf, ada yang dibikin mento, obor, lawar ya kan. Nah, ikan selain digoreng dibikin apa? Ini yang saya udah bilang tadi. Barangkali biar bisa lihat. Punten, apa sih contoh sarapan? Sarapan itu ternyata murah dan sangat enak. Makan siang juga tidak selalu makan nasi. Itu yang sebelah kanan ada makan siang pakai ubi dan singkong. Supnya apa? Sup kacang merah, jeruk keprok pakai telur balado. Enak banget. Bagaimana dengan makan malam? Anda lihat makan malamnya orang Sumatera pakai misalnya semangka. Semangka itu buah sejuta umat ya. Boleh pakai capcay kuah. Nah, bikin kentang sama ayam di kalio. Tidak harus pakai nasi. Ya, oke. Saya kembali kepada Gerald. Silakan. Baik, terima kasih Bu Dokter atas penjelasannya. Nah, tadi kan udah tentang sarapan nih Bu Dokter, terus ada banyak banget makanan yang belum aku kenal ternyata. Oke, sekarang pertanyaan nih menarik banget Bu Dokter. Kan saya nih sebagai remaja tentunya udah pasti sering banget nyemil nih, siang nyemil, malam nyemil, pagi nyemil, selalu cemil. Nah, cemilan yang sehat itu seperti apa sih Bu Dokter? Biar kita pertanyaannya lalu begini, orang ngemil itu karena dia lapar atau iseng? Nah ini dia. Ya, banyak anak remaja itu keisengannya itu keisengannya itu dipenuhi dengan cara makan. Nah biasanya orang kalau makan dan doyan ngemil itu karena makan paginya juga nggak bener. Ya misalnya makan paginya cuma roti coklat. Roti coklat itu kalau kamu sarapan jam 7, jam 8 udah hilang. Kalau nunggu sampai jam 12 setengah mati. Akhirnya apa? Dia terpaksa ngemil. Nah, Anda bisa bayangkan kalau seandainya Anda sarapannya komplit seperti yang saya udah bilang tadi. Maka di jam antara belum tentu lapar. Itu satu. Pun kalau seandainya misalnya nih Gerald lagi iseng nih pengen ngemil gitu loh ya. Nah, kita punya bahasa Indonesia yang namanya kudapan. Nah, mari kita lihat. Dokter Tan tuh punya kudapan macam-macam loh, kudapan orang Indonesia. Kalau pengen tahu kudapan itu apa aja sih, seperti apa? Nah, sebetulnya ini sudah ada di Instagram saya kalau kalian mau lihat. Nah, ngiler deh. Coba, Gerald bisa baca nggak apa aja? Buah sedang musim. Buah yang sedang musim, ya makannya pakai otak-otak, ya kan? Atau buah yang lagi musim pakai siomay ikan, betul apa enggak? Sate buah pakai telur puyuh dipindang, ada pisang barongko, aneka bubur kacang bersantan, kan ada kacang hijau, ada kacang merah tuh. Gambar yang sebelah kanan atas tuh kacang merah tuh, bubur kacang merah, bubur Manado komplit, lumpia kulit dadar telur. Nah orang Jawa pasti ngerti semar mendem, ya. Arem-arem isi abon ikan, sego jagung sama abon ayam suwir. Lah ada yang namanya tahu isi, ya kan? Yang kalau kita biasanya tahu isinya tuh kan digoreng ya. Ketan serundeng. Nah, siapa sih ngerti ketan serundeng? Ya kan? Nah, ini adalah semua makanan dan kudapan yang kalau seandainya bikinan rumah sendiri tentu jauh lebih sehat daripada kalau kita beli di luar. Ya, baik. Ini adalah bisa jadi bekal. Jadi bekalnya bukan roti sandwich, ya kan? Bekalnya bukan mie goreng instan pakai telur, ya kan? Mau dikasih telur tetap aja mie instan. Betul atau tidak? Ya, saya kembali kepada Gerald. Silakan. Baik, terima kasih Bu Dokter. Oke, pertanyaan terakhir Bu Dokter.
Bu Dokter, share dong tipsnya agar kita bisa mengurangi keinginan untuk mengonsumsi makanan tinggi gula, garam, dan lemak, Bu Dokter. Nah, kalau bicara tentang tinggi gula, garam, dan lemak, mari kita share screen lagi. Saya tuh juga punya nih, tinggi gula, garam, dan lemak yang ini nih. Sebentar ya. Oke, barangkali kita lihat yang di sini. Sebentar, rupanya tidak ada di sana. Nah, yang kalau bicara tentang gula, maka Anda harus belajar dari yang satu ini. Sebentar, ada di mana itu ya. Nah, ini dia. Gula itu apaan sih? Nah, pertama kalau Anda pengen tidak sampai kelebihan gula, garam, dan lemak, tentu Anda lebih baik mengkonsumsi sumber aslinya. Jadi yang kita makan itu adalah karbohidrat, bukan nyebrang makan gula. Sebab kalau Anda makan karbo, maka badan Anda akan memecahnya menjadi gula darah. Nah, sebisa mungkin tidak perlu menambah olahan pabrik, gula pasir, pemanis buatan, dan hindari pangan kemasan yang bergula tinggi. Dan waspada dengan gula tersembunyi di dalam produk kemasan dan biasakan memahami label pangan. Nah, saya kemarin ini pernah punya usul nih untuk membuat anak sekolah mempunyai kebiasaan yang namanya makanan itu diberi label traffic light. Nah, ini kalau di sekolah Anda, di dalam kantinnya, ya, itu terbiasa, nah ini sebetulnya agak ngeri-ngeri sedap sih memang. Nah, kita mempunyai 3 jenis makanan, 3 jenis kategori. Yang traffic light-nya warna hijau, ini adalah makanan alamiah, yang setiap hari kamu makan, semakin dimakan makin banyak, tentu semakin baik. Ya, saya udah bilang tadi bahan pangan utuh. Misalnya kalau mau makan nasi, ya makan nasi, bukan makan tepungnya, ya kan? Anda makan buah apa adanya. Anda makan ikan dalam bentuk misalnya tadi ikannya dibikin menjadi lauk. Nah, yang kuning itu artinya hati-hati. Yang kuning ini biasanya karena pengolahannya salah. Seperti ikannya digoreng. Ayamnya ayam goreng tepung. Nah, misalnya otak-otaknya digoreng lagi, semua isinya gorengan, ya kan? Nah, yang merah, lampu merah itu adalah udah deh, nggak usah dilihat, lebih baik. Itu makanan darurat kalau kita gempa bumi. Itu biasanya produk-produk kemasan yang industri-industri itu yang biasanya kalau di rak supermarket di rak swalayan itu bisa bertahan lama. Ya, masa kadaluarsanya tuh ada yang setengah tahun, ada yang 1 tahun dan seterusnya. Ya, jadi saya mau nanya nih sama Gerald, aku tes sedikit nih. Kalau misalnya saya makan jus buah bikinan rumah, jus blender sendiri, itu masuknya ke kuning, hijau atau merah? Jus ya Ibu ya, kuning Bu. Kuning, itu kamu pinter ya, belajarnya cepet deh. Ya, lebih baik makan buah yang utuh dipotong, betul nggak? Karena begitu di jus artinya pencernaan kamu menjadi terlalu manja, jadi cepat banget menyerap gula. Nah, yang kalau misalnya saya beli jus kemasan dengan merek tertentu, misalnya jus apel, merek X, itu masuknya mana? Merah, kuning, atau hijau? Itu merah Bu, merah. Betul, itu. Karena kamu harus lihat itu biasanya ada imbuhan gula. Udah dibikin jus, gulanya ditambah. Betul apa enggak? Ya, oke. Sekarang saya mau nanya nih, kita bicara kentang. Kalau misalnya kamu makan misalnya semur kentang, ya kan, semur daging pakai kentang, itu masuknya merah, hijau, atau kuning? Semur kentang ya Bu ya? Ya. Karena kan dia masih kentang. Mungkin kuning Bu. Ya, karena ada semurnya ya. Iya, karena betul. dikecapin ya. Ya, iya, lain halnya kalau misalnya Anda bikin misalnya gulai ayam pakai kentang atau opor kentang, lumayan ya kan. Tapi kalau udah jadi potato chip gimana dong? Itu merah Ibu, karena kan digoreng. Merah, tuh kan demen deh kalau ngomong sama Gerald. Oke, saya kembalikan sama kamu lah Gerald. Ya, jadi Baik, terima kasih dengan kita banyak, berbincang-bincang kecil gini aja, kita sudah melindungi banyak teman-teman kita untuk tidak terjebak dengan makanan-makanan kekinian, ya, yang sebetulnya itu tidak memberikan banyak manfaat tapi lebih banyak mudorotnya. Silakan Gerald. Betul. Boleh sambil minum ya saya ya, dari tadi saya terbatuk-batuk banyak bicara. Silakan Ibu. Oke, baik. Mungkin sekarang saya mewakili seluruh sobat belajar ingin bertanya lagi nih Bu Dokter. Karena Boleh. untuk meningkatkan konsentrasi dalam belajar, apalagi akan menghadapi ujian. Saya kan sebentar lagi udah kelas 9 nih Dokter. Udah pasti ujian banyak, terus latihan soal juga banyak, itu perlu fokus sih Bu Dokter. Oke. Pertanyaan Bu Dokter, makanan apa yang sebaiknya dimakan sebelum ujian atau saat belajar untuk meningkatkan konsentrasi nih Bu Dokter? Silakan jawab. Oke, kalau saya nanya balik ke Gerald, kira-kira Gerald jawabnya apa?
Nggak tahu sih Bu, emang makan ngaruh ke konsentrasi belajar ya? Itu saya belum tahu. Nah, itu dia, begini. Kan sebetulnya kan kalau kamu pergi sekolah buat ujian pasti sarapan dong. Betul. Ya kan, sarapan. Nah, sarapan itu saya udah bilang tadi ada isi piring tuh ya. Iya. Oke, jadi misalnya nih Gerald makannya misalnya ikan pindang pakai nasi, ada jeruk, lalu kemudian ada sayur bening. Komplit kan? Komplit. Nah, atau Anda lebih suka menggunakan misalnya telur ceplok, ya telur ceplok pakai nasi, masih ada lagi yang namanya capcay, lalu ditambah dengan pisang. Nah, emang ada apa telur? Ada hubungannya nggak antara telur dengan ikan? Ya, ada gunanya, ada hubungannya. Kamu tahu nggak, remaja kita itu banyak yang jarang sekali makan telur sekarang ini. Padahal telur itu mempunyai yang namanya kolin. Nah, ini dia. Kalau Gerald mau tahu apa sih kolin? Nah, sebetulnya nih ada nih di Instagram saya. Ya, cek-cekin dulu ya. Nah, telur itu kenapa menjadi kaya dan luar biasa? Karena di dalam telur kita mempunyai banyak sekali keuntungan. Nah, ini salah satunya nih, ya. Salah satunya kita punya telur nih. Nah, telur itu mengandung apa saja? Ya, yang pertama adalah sebentar, saya punya kemarin tadi saya taruh di sebelah sini. Sebentar ya. Saya carikan dulu. Sebentar protein. Nah, ini dia ketika kita bicara tentang protein. Nah, telur itu ternyata mempunyai keluar biasaan. Nah, keluar biasaannya kenapa? Karena telur itu adalah contoh protein yang terbaik dan terlengkap, mengandung asam amino, esensial dengan komposisi yang berimbang, ya. Dan yang lebih penting lagi adalah telur ini jauh lebih murah dan bisa disimpan di suhu ruang tanpa kulkas, ya kan? Nah, Anda bisa lihat bahwa ternyata telur itu mengandung sumber kolin. Nah, kolin itu gunanya buat apa? Tentu pada bayi dia akan mencegah cacat ketika ibunya hamil, ibunya makan telur ya. Lalu penting untuk fungsi otak dan kecerdasan. Nah, ini dia. Sumber protein untuk membangun otot dan tulang yang kuat bersama dengan gizi seimbang dan aktivitas fisik ya. Jadi sekali lagi telur di usia sekolah tentu meningkatkan kecerdasan, membantu pertumbuhan otot, memberi rasa kenyang lebih lama, menimbulkan nafsu makan, menghindari kegemukan loh, karena dia sebagai kontrol kalori dan bisa banyak memberikan jenis variasi lauk yang enak dan menyenangkan. Bikin telur balado, bikin telur diopor, telurnya juga bisa diceplok, banyak ya. Dan bagi orang dewasa tuh, telur bisa masuk sebagai siomay, betul apa enggak? Ya. Jadi telur itu adalah suatu protein yang luar biasa dan harganya paling murah dibandingkan dengan protein yang lain. Kalau Anda lihat di sini dengan gram yang sama, ya telur itu mempunyai protein jauh lebih banyak dengan harga yang Anda keluarkan. Misalnya kalau Gerald misalnya punya Rp15.000. Nah, Rp15.000 itu kita mendapatkan protein lebih banyak di dalam telur daripada Rp15.000 kalau diberikan daging ya misalnya. Oke. Nah, yang kedua tentu saja adalah kita punya yang namanya ikan. Anda bisa bayangkan 10 manfaat makan ikan. Nah, ikan itu protein yang terbaik. Ya, meningkatkan kecerdasan itu nomor 3, ya. Mencegah pikun dan penuaan dini pada orang tua, menurunkan risiko stroke dan penyakit jantung, ya. Melawan depresi, ya kan? Sumber asupan vitamin D terbanyak, menurunkan risiko penyakit autoimun, menurunkan risiko asma, melindungi penglihatan di hari tua, dan memperbaiki kualitas tidur. Nah, yang lebih penting lagi adalah ketika kalian mau ujian, yang penting adalah cukup tidur. Boleh tahu nggak, Gerald, kira-kira seumur kalian remaja butuh tidur berapa banyak? Berapa jam? Aku sih biasanya 7 jam sih dokter, nggak ya, 7 jam kurang lebih bagi anak remaja itu cukup. Jadi supaya sekolahnya sukses, ya kan, tumbuh kembangnya juga baik, ya kan, otaknya cerdas, maka nomor 1 adalah makanan dengan gizi seimbang. Tadi kita udah belajar banyak gizi seimbang itu apa. Utamakan protein hewan juga karena kalian sedang tumbuh, terutama telur dan ikan, ya. Dan telur itu murah banget dibandingkan dengan daging, ya kan. Nomor 2 tentu saja cukup istirahat dan cukup tidur. Dan yang ketiga, hindari makanan-makanan kemasan yang cuma bikin happy, kenyang tapi buang duit. Karena kalau dikumpulin tuh uang jajan tuh bisa beli telur berapa banyak gitu loh. Saya kembalikan kepada Gerald. Baik, terima kasih Bu Dokter. Ternyata jajan yang berlebihan juga nggak baik. Sejujurnya itu juga pembelajaran buat saya Bu Dokter. Karena saya juga jajannya masih banyak. Terus kadang-kadang juga tidur juga masih dikit banget waktunya. Kadang di bawah 7 jam. Oke, sobat belajar.
Seluruh pertanyaan sudah kita bahas bersama Ibu Dokter. Sekarang waktunya bagi para sobat belajar juga untuk bertanya. Ingat, gunakan bahasa yang sopan dan santun di kolom chat YouTube. Nah, dengan format nama _asal_pertanyaan. Nah, Ibu Dokter, ternyata banyak juga nih pertanyaan yang masuk melalui live chat. Oke, Ibu Dokter, izinkan saya membacakan pertanyaannya. Pertanyaan pertama dari Irfan Kak dari Bogor, Ibu Dokter. Yaitu, apa yang akan terjadi kalau kita sering melewatkan sarapan, Ibu Dokter? Pertanyaan jauh, Bu Dokter. Nah, kalau orang nggak sarapan, nah saya coba pengen tanya nih, Ferrari bisa lari nggak ya kalau nggak isi bensin? Ya, pasti mogok Ya. sih, Bu Dokter. Siap, jadi Anda bisa bayangkan ya, benda ciptaan manusia itu sebetulnya kan dibuat seturut dengan bagaimana manusia meniru Tuhan menciptakan makhluk hidup ya. Jadi kalau mobil dan motor kamu aja nggak bisa lari kalau nggak isi bensin, apalagi Anda. Jadi kalau Anda kehilangan sarapan yang bermutu, tentu itu sebabnya kenapa nomor satu, mood Anda berantakan. Bayangin kalau pagi-pagi mata pelajaran yang pertama udah bikin mood udah nggak bener. Ini guru apaan sih ngomongnya, nyebelin Terus ketemu teman, ngapain lo lihat-lihat? Nggak senang sama gue. Ya, ketemu temennya galak banget ya nggak? Nah, belum lagi kalau misalnya disuruh bikin pas mata pelajaran yang pertama matematika. Aduh, gue bolot banget ya kagak bisa mikir. 2 kali 3 4. Ya Allah, 4 kali 6 13 misalnya ya kan. Jadi itu ya karena makanan itu atau sarapan itu adalah Anda punya bensin. Ya, Anda nggak bisa melakukan suatu performa yang optimal kalau bensin Anda amburadul. Itu aja sih omongan saya. Terima kasih buat nanya. Terima kasih Bu Dokter. Wah, ternyata Ferrari juga butuh bensin, kita juga butuh bensin, yaitu makanan atau sarapan. Betul. Oke, pertanyaan kedua dari Muhammad Rizky dari Surabaya. Bagaimana cara mengatasi kami nih yang masih anak-anak atau remaja yang picky eater atau sulit makan makanan sehat? Silakan dijawab Bu Dokter. Nah, itu yang ngeri-ngeri sedap ya. Jadi kalau menurut hemat saya sebetulnya kalian itu bukan picky eater sih. Kalian adalah orang yang sudah bisa mikir sebetulnya, ya kan? Nah, yang repot adalah pikiran Anda itu tercemar dengan kecanduan. Nah, itu kenapa kita harus belajar bedanya kebutuhan dan kecanduan. Ya, jadi kalau misalnya nih ada orang nih nggak seneng minum air putih, pengennya air yang minuman yang ada rasanya, bersoda, ada warnanya. Emang apa salahnya dengan air putih? Betul atau tidak? Ya, jadi hati-hati bahwa badan Anda membutuhkan air minum, bukan soda, ya, bukan minuman berpemanis, gitu loh ya. Nah, kalau kita makan minum dengan kesadaran, tentu akhirnya badan kita pelan-pelan akan kita latih. Ya, nah ini bicara tentang siapa majikannya dan siapa budaknya nih. Kalau kita adalah ternyata budak, majikan kita adalah kecanduan, wah bubar jalan. Ya, begitu pula setiap kali mau beli beli makanan misalnya ya, Anda selalu melihat, aduh kok enak ya, gorengan mak kriuk menurut ya. Nah, itu juga pikir baik-baik. Ada nggak sih yang kriuk tapi bukan gorengan? Ayo saya tanya. Mungkin buah apel sih Bu, saya suka buah apel. Cakep, kamu tuh pinter ya, kamu ganti saya aja deh. Waduh, ya. jangan. Waduh, Cilongkoyo nih. Ya, jadi, nah, kalau Anda kecanduan dengan rasa kriuk, itu wajar. Karena kriuk itu sebetulnya adalah indikasi yang Anda makan. Itu adalah perpaduan antara pelet, ya artinya Anda punya indera pengecap dengan auditori. Ya, kalau Anda mempunyai auditori dengan lidah pengecap, lalu bisa merasakan, ini makanan seger ya. Biasanya tuh kalau buah-buah yang garing, lah itu ya, renyah, ya. Nah, itu biasanya menimbulkan sensasi kriuk, ya. Nah, tetapi sayangnya disalahgunakan oleh orang-orang yang memang sudah kecanduan gorengan. Ya, keripik, gorengan, dan seterusnya. Dan itu bukan cuma sekedar digoreng dengan minyak, itu kerap kali ada tepungnya itu dicampurin macam-macam tuh, termasuk soda kue lah segala macam supaya menimbulkan sensasi kriuk yang lebih renyah gitu loh ya. Nah, itu yang ngeri, sama itu ngeri-ngeri sedap. Siap, saya kembalikan kepada Anda. Baik, terima kasih Bu Dokter atas jawabannya. Baik Sobat Belajar, sudah paham ya sekarang bagaimana gizi yang seimbang dan makanan seperti apa yang baik untuk kita. Ibu Dokter, terima kasih ya untuk berbincang-bincang malam ini. Sangat bermanfaat sekali tentunya untuk menambah wawasan kita semua tentang pentingnya gizi seimbang. Sampai jumpa di lain kesempatan dan tetap semangat Ibu Dokter mengedukasi seluruh masyarakat Indonesia untuk hidup sehat.
Baik, terima kasih Bu Dokter. Dadah Bu Dokter. Terima Terima kasih kasih. Gerald, saya percaya dengan generasi seperti Gerald, kita punya Indonesia yang jauh lebih sehat dan kita merupakan garda terdepan untuk bisa berdiri yang paling depan sebagai generasi emas di masa yang akan datang. Karena orang seperti Gerald akan menggantikan saya 20 tahun kemudian. Selamat